Pertandingan penentu yang berlangsung ketat, Icinan tertinggal 0-1. Isagi menerima umpan masuk ke kotak penalti dan berlari ke arah gawang. Ia melihat tanda Chan di sebelahnya dan mengoper meski mendapatkan izin pelatih, namun bola membentur tiang. Matsukaze menyerang balik cepat dan kira mencetak gol, menyegel kemenangan dan membatalkan kesempatan Icinan ke nasional. Kira diwawancara dan menyatakan kemenangan adalah buah kontribusi tim. Ia ditunjuk ke tim U18 Jepang. Pelatih Icinan menyampaikan bahwa meski kalah, timnya adalah yang terbaik di Jepang. Isagi tidak setuju, merasa mereka gagal. Dalam perjalanan pulang, Isagi merenung. Ia pemain rendah nama kegaguman pada Noel Noah sebagai inspirasinya dan penyesalan karena pas yang salah. Saat makan malam, ibunya memberikan surat dari Jepang Football Union. Isagi terkejut membaca undangan untuk seleksi eksklusif Blue Lock, disertai status sebagai atletik. Beberapa hari kemudian Isagi tiba bersama Kira di lokasi fasilitas Blue Lock. Dia menyapa satu sama lain. Kira memuji IQ tinggi Isagi, membuat Isagi termotivasi. Mereka memasuki ruangan dengan 300 calon striker U18 terbaik Jepang. Jinpanshi Ego muncul di pihak panggung layar, menjelaskan filosofi. Kekalahan Jepang keberlanjutan karena tidak memiliki striker egois sejati. Ego menyatakan hanya satu akan dipilih, sisanya dilarang bermain untuk Jepang. Ia menantang mereka, jika Anda mikirin tim, keluarlah sekarang. Sebagian menolak, sejumlah besar bergabung tiba-tiba di bawah tekanan sosial. Isagi adalah yang pertama melempar langkah ke arah dorong menuju Blue Lock. Para peserta dibawa ke fasilitas blok beton berperasaan distopia. Nomor seragam mereka menunjukkan ranking mereka dari 1 sampai 300. Isagi mendapat peringkat 299, sangat dekat dengan dasar. Mereka terbagi dalam kamar tim A sampai Z. Isagi ditempatkan di tim Z bersama Kira dan lainnya. Ego menjelaskan game tag dengan bola. Setiap pemain yang menyentuh bola di akhir 136 detik akan dieliminasi. Gurimu Igarashi berperingkat 300 menjadi pertama. Ia mencoba menyerang sambil panik, menyerang beberapa termasuk Bahira dan Kanigami secara sporadis. Gurimu meleset menarget Isagi, kemudian mengenai Kanigami. Kanigami menendang Igarashi dan bola menghantam perut Isagi. Isagi terhenti sejenak, tetapi kemudian mengejar Gurimu dengan intensitas tinggi, memojokkannya. Saat hampir menendang, ia berhenti, merasa ia terlalu mudah dan bukan cara untuk berubah. Ia ingin mengalahkan yang terkuat. Guru Bahira mengamati pikiran Isagi dan paham tekadnya. Ia merebut bola dari Isagi dan melancarkan serangan. Bahira gagal menendang langsung ke Kira, tetapi memantulkan bola ke arah Isagi. Isagi kemudian menyambut bola itu dan menendangnya tepat ke wajah Kira. Di awal, Andri Teiri muncul dalam rapat Jepang Football Union, menyatakan bahwa sepak bola Jepang tak akan pernah juara tanpa perubahan radikal. Jinpanshi Ego diperkenalkan sebagai satu-satunya yang bisa membawa transportasi itu. Setelah tag bola, Kira ditetapkan sebagai eliminasi pertama. Ia marah besar, mempertanyakan keadilan sistem yang menentukan masa depannya hanya lewat permainan 136 detik. Ego menjelaskan, area permainan di setel selebar kotak penalti. Representasi waktu aktual pemain menggenggam bola dalam laga 90 menit 136 detik. Jadi tes ini mengukur ketajaman striker sebenarnya. Para peserta kembali ke asrama, terungkap bahwa mereka dibagi berdasarkan ranking dan fasilitasnya berbeda. Tim Z peringkat bawah mendapatkan kualitas rendah. Isagi merasa inferior karena fisiknya kalah kuat dibanding rekan satu kamar. Malam hari, Isagi bertemu Bahira yang masih terjaga. Mereka mulai latihan bersama. Bahira bilang bahwa monster dalam dirinya memandu tindakan spontan dan mengapa dia percaya Isagi akan oper ke Kira. Ia membuka karakter Bahira sebagai pemain insting dan luwes. Keesokan harinya, Ego menjelaskan tahap pre-selection. Setiap bangunan tim akan memainkan round robin antar 5 tim, di mana 2 tim terbaik lanjut. Top 5 dari seluruh fasilitas akan dipilih ke tim U20 Jepang. Yang gagal otomatis dilarang membela tim nasional. Kita diperlihatkan Itoshi Sae, prospek sepak bola Jepang kelas dunia yang awalnya meremehkan sepak bola Jepang. Dia datang ke konversi pers JFPU untuk mengumumkan Blue Lock dan tertarik terhadap proyek itu. Setelah penjelasan sistem, Isagi merenung. Ia sadar sebagai besar pemain lebih kuat secara fisik, namun potensi individu seperti kesadaran ruang, insting striker bisa mengubah arah.
Dia mulai berpikir tentang bagaimana menonjol walau berada di tim Z. Diskusi dalam kamar menunjukkan frustasi semua anggota tim Z. Banyak yang meragukan sistem. Ego menegaskan sepak bola pertama kali lahir sebagai permainan striker, bukan sistem kompleks modern. Maka mereka diuji ulang di format ini. Para anggota tim Z bermain sweet, gunting batu kertas untuk posisi peran. Isagi memenangkan sweet dan memilih posisi striker sentral. Beberapa anggota meragukan keputusan ini. Jinpansi Ego memberikan pengantar melalui konversi video. Tahap perselection akan dijalankan dengan ronde pertandingan antar 5 tim. V, W, X, Y, Z dalam format round robin. Aturan utama, 2 tim terbaik tiap kelompok maju, plus pencetak gol terbanyak dari tim yang kalah juga lolos. Permainan dimulai. Semua pemain dari tim Z dan X langsung bersaing habis-habisan untuk ball possession. Ketegangan muncul saat Raisi mengambil bola dan menekankan bahwa setiap pemain bertarung untuk menjadi pencetak gol terbanyak demi survival pribadi. Barrow Soe dari tim X mengambil alih permainan. Ia mencetak gol pertamanya dan mengubah dinamika tim. Tim X mulai bekerja sebagai unit terorganisir, sedangkan tim Z tetap kacau karena ego masing-masing. Barrow mencetak total 5 gol. Isagi menyadari makna dari filosofi ego, menciptakan sepak bola dari nol, di mana Barrow mengubah kekacauan zero menjadi pondasi kemenangan. Ia memahami bahwa striker egoistik dapat menyentuhkan tim di sekitarnya. Bahira dan Isagi berkolaborasi. Bahira mengalihkan perhatian lawan dan mengirim umpan panjang ke Isagi. Dalam tekanan, Isagi awalnya ingin mencetak gol sendiri, tapi secara naluri memilih mengoper ke Kunigami dan Kunigami mencetak gol. Ini menimbulkan konflik internal. Raisi marah karena tidak diberi operan meski gol tercipta. Setelah gol tim Z, Barrow mendekati Isagi dan mengejeknya. Pertandingan berakhir dengan skor 5-1 kemenangan tim X. Isagi dipaksa mempertanyakan kemampuannya sebagai striker sejati. Tim Z kembali ke ruang ganti dengan suasana penuh ketegangan. Anggota saling menyalahkan dan Kwon mencoba menenangkan. Mereka mulai mempertanyakan filosofi Zero to One dengan menyadari pentingnya striker yang bisa memimpin. Ego kembali melalui layar mengubah suasana. Ia mengapresiasi Isagi karena telah merasakan inti permainan dan memberi insight bahwa tim masih kehilangan elemen kunci. Ia menekankan bahwa dalam sepak bola, fokus harus pada skill individu, bukan posisi tetap, dan tim akan mengikuti striker yang memimpin dari nol. Setiap anggota bergiliran menyebutkan kekuatan unik mereka. Isagi bimbang, sementara Shigiri menolak berbicara tentang kekuatannya. Isagi mulai merasakan bahwa ia bisa mengecap gol dari pengalaman sebelumnya sebagai petunjuk senjatanya. Saat makan malam, Kunigami mengungkap motivasinya bermain. Ia ingin menjadi superhero sepak bola nyata yang mencetak gol untuk menyelamatkan tim. Ia berbagi statistik kemenangan gol dengannya sebagai simbol penghargaan dari tim Z. Isagi mulai menyadari bahwa keputusan naluriahnya umpan ke Kunigami mungkin adalah senjatanya. Keputusan instan yang tepat. Tim Z menghadapi tim Y yang juga kalah sebelumnya. Won memperkenalkan strategi rotasi. Setiap 10 menit berganti striker agar semua anggota mendapat kesempatan menjadi penyerang. Lemon tetap menjadi penjaga gawang permanen. Shigiri memilih tetap di posisi bertahan. Bergantian striker. Pertama Bahira, lalu Kunigami, Won dan Raichi. Saat giliran Bahira, Isagi memperlihatkan taktik bahwa Bahira mengecoh lawan agar ruang terbuka untuk striker berikutnya mencetak gol. Tim Y memanjang tim Z keluar dari pertahanan sehingga menciptakan ruang bagi Hibiki Okawa, striker lawan. Nico mengirim umpan panjang kepada Okawa yang mencetak gol dengan sentuhan halus di atas kepala Lemon. Saat menjadi striker, Gagamaru mendapatkan umpan silang dari Isagi dan berhasil menyabut bola dengan sundulan untuk membuat skor imbang. Isagi menyadari perannya penting dalam memecah permainan lawan. Wow, gol bekerja sebagai intuisi penempatan. Nico dari tim Y menyatakan bahwa Isagi memilih visi dan insting yang mirip dengannya, namun ia tetap lebih unggul karena bisa mengendalikan permainan. Isagi menyatakan keberanian untuk tidak membiarkan lawan bebas mengatur permainan lagi. Giliran Naruhaya dengan Isagi dan Kagamaru mendukung di belakang. Isagi mencoba mengoper ke Naruhaya sesuai senjatanya, namun lawan mengintercept. Isagi kemudian memilih khusus menandai Nico, menghindari oper sebagai strategi, menentukan gaya permainannya sendiri. Nico menyadari dan menguji Isagi. Keduanya saling memahami logika dan insting satu sama lain.
Nico menyatakan bahwa dia juga bergulat dengan bakat dan hanya akan lolos lewat kecerdasan membaca permainan. Duel mental tak kenal lelah berlanjut hingga pertandingan memasuki 1 menit terakhir. Dengan 10 menit tersisa, Igarashi kembali menjadi striker. Tim Jet bertahan rapat menunggu celah serangan lawan. Saat sisa 1 menit, Nico memilih strategi balas dendam. Oper Okawa dari lini belakang lalu seluruh tim Y menyerang bersamaan. Di depan operan ke Okagawa, Isagi mencium area yang seperti akan menjadi goal. Dia bergerak tepat waktu dan memenangkan bola. Isagi langsung membangun serangan balik, oper ke Kunagami, ke Bahira umpan ke area penalti. Bola melewati Kagamaru. Isagi mengejar dan menendang mencetak gol kemenangan 2-1 untuk tim Z. Tim Z merayakan kemenangan pertamanya, mereka memperoleh 2 poin dan stick sebagai hadiah. Stick dibagi bersama. Kunigami menduga bahwa senjata Isagi adalah kemampuan mencium gol, kemampuannya membaca ruang dan memposisikan diri secara intuitif. Isagi tidak bisa tidur. Dia pergi ke ruangan monitor untuk melihat ulang rekaman pertandingan. Shigiri berada di sana juga. Shigiri mengungkapkan masa lalu. Ia mengalami robekan ACL, terutama potensi karirnya hancur jika cedera lagi. Ia datang ke Blue Lock bukan hanya untuk menang, tetapi mungkin untuk menemukan alasan menyerah. Tapi gol Isagi memicu rasa juangnya. Isagi menyimpulkan semua. Dia juga takut, tetapi jika tidak siap menyerahkan segalanya, ia tidak akan menang. Shigiri mengakui mungkin dia belum mengenal sepenuhnya Isagi. Ego kembali memberi update. Tim V menang besar atas W. Tim X kalah dari Y. Sehingga klasmen kini V teratas 6 poin. Kemudian W, X, Z, Y masing-masing 3 poin. Ego memperkenalkan sistem baru. Ranking berubah berdasarkan nilai gol yang dicetak. Isagi kini pemeringkat terbaik di tim Z di posisi 265. Ia menyatakan bahwa era menemukan senjata weapon berakhir. Sekarang waktunya mengasahnya. 24 jam lagi tim Z akan menghadapi tim W. Isagi memutuskan untuk meningkatkan fisiknya agar bisa memainkan instingnya sepanjang pertandingan. Saat itu latihan malam. Kunigami dan Bahira bergabung, saling tak ingin kalah. Bahira menegaskan tim mulai bergantung pada Isagi. Ego menutup dengan komentar bahwa satu striker hebat bisa memicu spiral persaingan tim. Tim Z bersiap memasuki pertandingan melawan tim W, pemimpin oleh sutradara kembar Wanima, Junya dan Keisuke, yang dikenal lewat umpan kombinasi mata-mata yang menakutkan. Lemon menjelaskan bahwa tim W sebelumnya mencetak 4 gol saat mengalahkan tim X. Ia menyarankan untuk membagi strategi secara tepat dan Kwon memperkenalkan formasi Sword All Star, rotasi striker 30 menit untuk memaksimalkan senjata tim. Saat kick off, Wanima bersaudara langsung menunjukkan kombinasi mata-mata mereka. Mereka secara sarkastik memprovokasi Shigiri, mantan teman tim mereka, bahwa karirnya telah berakhir. Shigiri terlihat gagal merespons secara emosional. Isagi mencoba membela moral Shigiri untuk tetap fokus. Tim Z mulai menyerang balik. Isagi merebut bola dari Zuninshi, menginstruksikan Shigiri untuk tetap maju. Kwon menerima operan dari Bahira dan mencetak gol pertama dengan sundulan kepala. Isagi menegaskan pentingnya masa kini Shigiri, bukan masa lalu. Kwon kembali mencetak 2 gol tambahan, total hat-trick berkat taktik formasi dan umpan terobosan dari Bahira dan Kunigami. Tim Z unggul 3-0 saat babak pertama berakhir. Tim W melakukan comeback dengan Junichi dan Keisuke mencetak 2 gol berturut-turut. Reishi marah menyalahkan Kwon. Suasana jadi tegang saat skor menjadi 3-2. Di menit 60 ketika Isagi dan tim Front 3 mencoba serangan, Junichi merebut bola dan mencetak gol penyama skor 3-3. Kwon tampak tersenyum licik. Isagi curiga Kwon tentang kemungkinan pengkhianatan dengan Wanima Brother. Kwon mengakui menjual strategi tim Z agar bisa mencetak minimal 3 gol sendiri dan memastikan kelolosannya. Khususnya dengan aturan pencetak gol terbanyak, tim eliminasi tetap lanjut. Kwon menyatakan akan terus berjuang demi keselamatan karirnya tanpa peduli kekalahan timnya. Wasit memberi kartu kuning kepada Reishi karena hampir memukul Kwon saat interogasi berlangsung. Tairi protes, tetapi Ego membiarkan pertandingan berlanjut sebagai bagian dari pelajaran Ego untuk tim. Setelah pengkhianatan Kwon, tim Z kini bermain dengan 12 versus 10 pemain. Strategi dan senjata mereka telah diketahui lawan. Kondisi sangat tak menguntungkan untuk tim Z.
Isagi mencoba membangun serangan sendirian, dikepung Wanima Brother yang mengejek bahwa semua taktik tim Jet sudah bocor. Kwon menyerahkan bola menyuruh Isagi menyerah. Fans mulai gelisah. Tim Wei menyerang balik keras. Lemon menahan satu serangan lewat penyelamatan luar biasa dengan sentuhan ringan ke tiang. Ia membangkitkan rasa percaya tim bahwa walau seri pun masih ada harapan lolos. Reisi kesal melihat Sigiri diam. Sigiri teringat masa lalunya di SMA Rakusute bersama Wanima Brother tentang luka ACL-nya dan trauma identitas. Kenangan itu membangun motivasi internalnya. Dalam waktu tambahan 3 menit, Isagi mencoba oper ke Sigiri tetapi Sigiri diam. Isagi akhirnya mendorongnya, mengambil bola dan memimpikan gol meski situasi sulit. Sigiri akhirnya membalas semangat Isagi. Ia berlari melewati semua pemain, mendapatkan oper jauh, menghindari intersepsi, dan menendang gol penyama skor di garis batas waktu. Hasil akhir pertandingan 4-4. Tim Jet bersorak setelah hasil seri, sementara tim W marah pada Kwon yang telah mengkhianati mereka. Kwon terlihat ketakutan. Tim V menang besar atas tim X 5-2. Kwon mencoba menawarkan strategi curang ke tim V. Namun Tsurugi menolaknya. Nagi dan Mikage menganggapnya membosankan. Isagi lalu memperkenalkan dirinya kepada tim V sebagai rival yang akan dihadapi. Lemon menjelaskan hasil pertandingan antara tim Y dan tim W yang berakhir seri. Saat ini tim Z berada di posisi ketiga dan hanya kemenangan hanya bisa menyelamatkan mereka. Seri membuat mereka gagal lanjut karena selisih gol. Kwon masih menolak bermain. Ditekankan bahwa tim V dengan trio Reo, Nagi, dan Tsurugi telah mencetak total 18 gol dalam 3 pertandingan. Skema mereka sangat berbahaya dan wajib dihentikan. Reo Mikage memperkenalkan sebagai anak orang kaya yang bosan, yang mencari tantangan grand menjuarai dunia. Ia merekrut Nagi karena bakat alami luar biasa. Cerita memperlihatkan bagaimana pertemuan mereka menjalin ikatan unik. Reisi masih marah terhadap Kwon. Kwon menegaskan tetap tidak akan bermain. Dia akan lolos sebagai pencetak gol terbanyak secara individu meski tim Jet kalah. Kunigami menandinginya bahwa ia akan bisa mencetak lebih banyak gol bila diberi kesempatan. Jinpan si ego muncul via layar. Ia menjelaskan bahwa pencetak gol sejati harus memiliki formula. Cara yang bisa direproduksi berulang kali secara konsisten. Operasi curang Kwon cuma beruntung, bukan gol bernilai strategi. Isagi menantang Barrow. Ia ingin memahami bagaimana Barrow bisa mencetak gol dari range jauh. Dalam latihan 1-lawan-1, Barrow mencetak gol beberapa kali dan Isagi mencoba membaca area tembakannya. Dia memperkirakan range Barrow berdasarkan pola tendangan. Setelah ditebak, Barrow membuktikan rentang tembakannya lebih jauh 27 meter dan tetap mencetak gol. Isagi mendapat pelajaran, semua striker hebat memiliki rumus sendiri. Kembali ke asrama, Isagi menggigil karena takut karirnya berakhir jika kalah. Semua anggota tim termasuk Igarashi tetap terjaga sepanjang malam karena kegelisahan tentang peluang mereka bertahan. Lemon mengumumkan starting line up yang menetapkan Shigiri, Gagamaru, Kunigami sebagai trio depan. Strategi defensif tim Z akan counter attack cepat karena bermain dengan 10. Reisi memperingatkan Kwon agar tetap di pojok lapangan. Jika dia sentuh, ia akan membunuhnya. Kwon santai menanggapi. Pertandingan dimulai. Tim Jet mulai membaca pola serangan tim V dari Reo, Tsurugi, Nagi. Isagi mengintercept beberapa passing karena posisi mereka sudah diprediksi. Ia kemungkinan memahami fitur serangan dan memimpin counter attack. Bahira mengirim umpan panjang ke Gagamaru yang hampir mencetak gol via sundulan tapi mengenai tiang. Reo dan timnya kemudian meniru strategi Bahira. Pas panjang, kontrol Nagi, gol dominasi tim V tampak di depannya. Tim V dengan trio super mereka, Reo Mikage, Zenshitsu Tsurugi, dan Seishiro Nagi langsung mengambil alih pertandingan. Mikage mencetak 2 gol awal. Ia mengatakan ia akan berhenti jika sudah membuat 5 gol. Isagi menyadari mereka tidak bermain melawan manusia biasa, tapi monster sepak bola. Tim Jet mencoba menyerang balik dengan berburu-buru. Kunigami kehilangan bola dan kemudian diekspos kelemahannya. Reishi menyalahkannya tetapi Isagi melerai. Mereka harus bertarung demi bertahan hidup di Blue Lock. Shigiri dijadikan senjata terakhir. Isagi memberikan umpan jauh padanya namun Tsurugi mengajar. Dan tim P bermain dengan disiplin untuk memaksa kesalahan. Skor menjadi 3-0. Bahira tiba-tiba menyala. Ia berkata situasi ekstrim seperti ini harus disambut dengan semangat, bukan ketakutan.
Dengan dribble dan gerakan fisiologis, ia melewati Mikage, Tsurugi, dan 3 pemain lainnya. Akhirnya mencetak gol spektakuler lewat Robona finish. Setelah gol Bahira, Kunigami, Shigiri, Isagi, dan Raishi semua bangkit mengembangkan kemampuan masing-masing. Kunigami mencetak gol dari luar kotak penalti, mencoba menciptakan formula baru. Shigiri berlari semakin jauh memecah pertahanan lawan dan mengejar peluang gol. Raishi Igarashi ikut mempertahankan tekanan terus-menerus. Semangat memasuki locker room meningkat. Isagi menyadari kelemahan adalah keraguan-keraguan sendiri. Ia bisa mencapai posisi bagus, tapi jika dia tidak menembak, tidak ada yang terjadi. Tim Jet berdiskusi mereka harus segera berevolusi. Tim V menyesuaikan taktik, menekan Kanegami lebih cepat dan meminimalisir celah. Gagamaru mencoba sundulan Scorpion Kick, tapi bola ditebis Tsurugi. Isagi mendapat kesempatan di luar kotak penalti, tapi dipotong. Nagi secara terang menyebut Isagi tidak efisien karena ketakutan untuk menembak. Ego via video memuji situasi ekstrim ini adalah saat di mana striker sejati bangkit dari dirinya. Ia menjelaskan bahwa Awakening lahir dari tekanan ekstrim dan kombinasi tria error hingga potongan pajak jatuh pada tempatnya, hidupkan ego baru. Reishi menekankan Nagi hanya mengikuti instruksi Reo dan tanpa Nagi Mikage sebenarnya Mikage jengkel dan mendapatkan kartu kuning. Shigiri memanfaatkan intimidasi. Dia memenangkan sprint panjang, mengontrol bola dan mencetak gol penyeimbang menjadi 3-3. Ego menyatakan bahwa striker terbaik dunia adalah yang mampu menguasai Blue Blaze seperti ini. Semangat kebersamaan bangkit, semua anggota mulai berevolusi mencari senjata masing-masing, menyadari bahwa setiap gol ke depan bakal jadi krusial bagi keselamatan tim. Nagi mulai menunjukkan emotion play, ia mencetak gol untuk tim V yang membawa skor menjadi unggul 4-3, memaksa tim Z mempertahankan serangan mereka di menit kritis. Dengan permainan member redup, Isagi memimpin serangan melalui Bahira dan Kagamaru dan akhirnya Kunigami mencetak gol penyamaan 4-4 tepat sebelum waktu tambahan berakhir. Dalam situasi extra time dengan ruang terbuka karena tekanan lawan, Isagi menerima oper panjang dan melepaskan tendangan. Di detik-detik terakhir pertandingan antara tim Jet melawan tim V, Gagamaru menghentikan bola di garis gawang. Bola akhirnya jatuh ke Isagi, memberi timnya kesempatan terakhir untuk menyerang. Isagi, Bahira, Kunigami, dan Shigiri memulai serangan balik. Isagi mengoper ke Bahira, lalu Bahira mencoba melewati lawan, hampir diganjal. Namun Isagi meminta bola kembali, lalu mengoper ke Shigiri. Sementara Shigiri dikejar oleh lawan. Isagi memilih untuk mempertahankan bola, menggunakan Shigiri sebagai pengalih perhatian. Meskipun semula ragu, Kwon secara naluriah membantu mengatasi keraguannya sendiri karena dia percaya pada semangat sepak bola yang lebih besar daripada hanya bermain aman. Isagi menyadari ia belum mengidentifikasi kekuatan sejatinya, tendangan langsung. Dengan menyadari ini, ia memilih untuk langsung melepaskan tembakan tanpa kontrol dan berhasil mencetak gol penentu. Tim Jet unggul 5-4. Raishi memukul Kwon dengan kemarahan campur syukur, mengakui bahwa Kwon nyaris mengkhianati tim, tapi kini merupakan alasan kemenangan mereka. Momen tersebut mencerminkan dinamika kompleks dan emosional antara pemain. Tim V menempati peringkat pertama, semua 11 anggotanya lolos. Tim Jet sebagai runner-up juga meloloskan seluruh anggota, ditambah 3 pemain individu dari tim lainnya, Wanima, Nico, dan Barrow. Jumlah total 25 pemain yang lolos ke second selection. Isagi berdialog dengan Bahira, mengungkapkan bahwa kini ia menyadari kekuatannya, tidak mengontrol bola, melainkan menaklukkan peluang dengan tembakan langsung. Ia merasa ini adalah permulaan karir sejatinya sebagai striker. Nico muncul dan menyatakan bahwa ia terinspirasi oleh Isagi. Aku masih di sini karena kamu, tapi kali ini aku tidak akan membiarkanmu menang. Setelah selebrasi awal, tim dipanggil untuk latihan fisik selama 10 hari tanpa bola. Ego kemudian mengejutkan mereka dengan pengumuman. Tidak ada building 1-4, mereka semua berada di satu bangunan. Dan penempatan building 5 hanyalah tipuan untuk memicu tekad dan rasa lapar. Tujuannya memaksa pemain meraih hasil meskipun merasa mereka paling inferior. Isagi melanjutkan ke seleksi kedua dan dihadapan dengan tantangan solo. Di sebuah ruangan penuh teknologi, ia harus mencetak 100 gol dalam 90 menit melawan hologram penjaga gawang bernama Blue Lockman yang dapat menyentuh bola secara realistis berkat sensor microchip di permukaannya.
Simulasi ini dirancang untuk menguji kemampuan berpikir, teknik menembak, dan daya tahan fisik pemain tingkat tinggi. Isagi berhasil melewati fase ini dengan menaklukkan Blue Lockman dan mencapai jumlah 100 gol yang dibutuhkan. Setelah lulus tantangan, Isagi tiba di ruang dengan peserta lain dan diberitahu bahwa mereka harus membentuk tim beranggotakan 3 orang untuk melanjutkan. Tim yang berhasil menang boleh mengambil satu pemain dari tim lawan, dan eliminasi terjadi jika seorang pemain kehilangan semua anggota timnya. Isagi awalnya berharap bisa membentuk tim dengan Reo dan Nagi, tetapi ketika Bahira muncul dan bergabung, Isagi memilih untuk tetap bersama Bahira. Nagi meskipun semula ingin bersama Reo, akhirnya malah bergabung dengan Isagi dan Bahira, menimbulkan ketegangan dengan Reo. Tim Isagi dengan Bahira dan Nagi kemudian diadu dengan tim elit yang terdiri dari Rin Itoshi, Jubei Aryu, dan Aoshi Kimitsu. Mereka termasuk peringkat 1 hingga 3 dalam sistem ranking Blue Lock. Jinpan Ego menjelaskan aturan. Pemenang dari pertandingan bisa merekrut pemain dari tim lawan dan masih tetap berhadapan dengan Blue Lockman sebagai penjaga gawang. Tim yang berhasil mengumpulkan 5 gol terlebih dahulu dinyatakan lolos ke seleksi berikutnya. Tim putih Isagi, Bahira, dan Nagi menghadapi tantangan melawan tim merah yang terdiri dari 3 pemain peringkat atas, Rin Itoshi, Jubei Aryu, dan Aoshi Tokimitsu. Pertandingan berlangsung dalam format 3 versus 3 di lapangan mini dengan Blue Lockman sebagai kiper. Diawali dengan kerjasama umpan 1-2 antara Isagi, Bahira, dan Nagi. Akhirnya Isagi mencetak gol. Keberhasilan ini membuat Isagi percaya bahwa kerja tim mereka lebih solid daripada kemampuan individu lawan. Rin Itoshi langsung membalas dengan tembakan dari kick off, gol cepat yang mengubah suasana, menunjukkan betapa berbahayanya lawan mereka. Aryu mencuri bola dan mencetak gol dengan teknik luar biasa. Tokimitsu menggunakan fisik dan kecepatan untuk melewati Bahira dan Isagi, lalu mencetak gol. Isagi menyadari bahwa meski timnya memiliki kekompakan, mereka masih kalah dari kemampuan individu tim lawan. Nagi pun merasakan ketertarikan baru terhadap tantangan sepak bola ini dan mulai mengambil inisiatif. Tandanya, dia memberikan strategi untuk bermain bersama dalam formasi segitiga rapat. Melalui komunikasi visual dan teknik umpan unik dari Bahira, Nagi melakukan gerakan mengejutkan dan berhasil mencetak gol. Isagi terpesona oleh kreativitas dan kerja tim yang muncul secara alami. Sesaat kemudian dari kick off, Itoshi kembali mencetak gol. Isagi sempat menghentikannya dengan kepala, tetapi bola tak terbendung dan masuk ke gawang, membuat skor berubah ke arah tim merah. Saat formasi segitiga aktif dibentuk, tim putih tetap berusaha menyerang. Namun, Itoshi memanfaatkan ruang yang terbuka di depan Isagi untuk mengecohnya. Menggiring bola dan mencetak gol, tim merah pun menang dengan skor akhir 5-2. Setelah kemenangan, tim merah memilih anggota baru dari tim putih. Bahira dipilih untuk bergabung dengan tim merah. Meski sedih ditinggal, Bahira berkata kepada Isagi bahwa jika kau ingin, kau harus mengejarku. Setelah kekalahan dari tim Rin dalam babak 3 lawannya, Isagi dan Nagi kembali ke fase 2 lawan 2. Namun kali ini mereka hanya bisa berharap bertahan hidup dengan kemampuan individu mereka. Mereka menunggu lawan selanjutnya di ruang tunggu bersama. Isagi meratapi keberuntungannya pada rekan seperti Bahira. Nagi kemudian menegurnya tegas. Jika kamu seperti ini, saya akan bawa pergi sendiri. Memperingatkan bahwa mental Isagi terlalu rendah dan menyampaikannya bahwa mereka sedang diuji untuk menunjukkan kekuatan individu mereka di lapangan yang lebih kecil dan lebih kompetitif. Mereka menyadari bahwa dalam fase 2 ini, senjata mereka seperti visi ruang atau mengontrolan bola bekerja hanya bila mendapat umpan. Di sini, individu harus berdiri sendiri untuk menciptakan peluang. Masuklah Soibaro dan Naruhaya. Tim yang kalah karena keseimbangan tim lebih diutamakan ketimbang talenta individu. Mereka memilih Nishioka sebagai penyeimbang dan Barou serta Naruhaya menjadi tim di ruang tunggu ini. Barou mengancam, saya akan menghancurkan kalian. Isagi dan Nagi bergaulat dengan rasa takut. Kalah artinya didiskualifikasi. Mereka berlatih bersama. Nagi bertugas menahan Barou, sementara Isagi berusaha memahami bagaimana menghadapi Naruhaya 1 lawan 1. Sebuah situasi yang menantang karena ia biasa mengandalkan rekan. Pada saat pertandingan dimulai, Barou langsung mencetak gol dari jarak jauh hanya dengan hitungan langkah, menunjukkan evolusi sebagai penyerang. Isagi mencoba menghadapi Naruhaya, namun tekanan mental menjadi kendala, bahkan kesalahan kecil bisa dimanfaatkan oleh lawan.
Giliran Naruhaya merebut bola dan memberi kesempatan bagi Barou mencetak gol untuk menyamakan skor menjadi 2-2. Pada akhirnya menjadi jelas bahwa penentu kemenangan tergantung pada bagaimana Isagi dan Naruhaya bertarung secara mental dan teknik individu layaknya duel antara jenius dan yang tampak biasa. Segera setelah pertandingan dimulai, Barou menunjukkan kehebatannya dan mencetak gol lewat kemampuan individunya yang luar biasa. Isagi dan Nagi berusaha merebut bola rebound, tetapi Naruhaya bergerak lebih cepat dan mencetak gol, membawa tim menjadi unggul 3-2. Isagi menyadari bahwa ia dan Naruhaya memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Naruhaya unggul dalam penetrasi area, Isagi unggul dalam tembakan langsung. Mereka sadar bahwa yang bisa mengatasi keterbatasannya pertama kali akan memenangkan pertandingan. Setelah mencoba berbagai taktik, Isagi mengoper kepada Nagi dan Nagi berhasil menyamakan kedudukan. Isagi menyadari bahwa hanya merombak cara bermain lamanya bisa membawa perubahan. Saat Barou mencoba menembak, Nagi berhasil memblok. Isagi mendapatkan bola namun kemudian direbut oleh Naruhaya yang mencoba meniru tembakan Isagi, tapi masih terasa seperti tiruan super spesial. Isagi tiba-tiba mendapat pencerahan. Ternyata Naruhaya selalu mengisi blind spot, sudut buta. Isagi sebuah konsep off the ball one on one. Dengan memahami ini, Isagi menemukan senjata baru dirinya. Saat menghadapi Barou, Isagi memanfaatkan blind spot Barou dengan mengubah arah secara tak terduga. Lalu menerima operan dari Nagi dan mencetak gol penentu kemenangan. Naruhaya menyadari bahwa Isagi bisa memakan keterampilan dengan cepat karena berani berubah. Adegan kelas balik yang menampilkan keluarga Naruhaya yang miskin. Dengan ia bertekad menjadi pemain pro demi mengangkat kehidupan adik-adiknya. Ia membawa jimat keberuntungan dari kakaknya saat masuk Blue Lock. Dalam segmen tambahan, Reo digambarkan seperti maiden in love yang secara emosional mengejar Nagi, menunjukkan sisi kecemburuan dan perhatiannya pada Nagi. Nagi dan Barou berantem soal giliran tidur di ranjang tunggal. Saat Nagi bersin, Barou menyarankan ventilasi lalu merapikan ruangan. Nagi menjuluki Barou, main Barou, dan Isagi mulai menyadari ada aturan ketat dalam dirimu yang menopang kekuatan Barou. Isagi meminta Barou berlatih bersamanya untuk menciptakan reaksi kimia antara mereka. Isagi dan Nagi berlatih bersama, sementara Barou melakukan rutinitas fisik keras selama beberapa menit yang kemudian diikuti oleh Isagi dan Nagi. Andri Thierry melaporkan bahwa seleksi kedua menuntut hubungan interpersonal dan pemahaman diri agar para striker berkembang mandiri. Ego mengkritik sistem dan menyatakan bahwa talenta sejati adalah kemampuan membuktikan diri, bukan sekedar hadiah lahir. Barou sudah tidur di ranjang tunggal dengan ruangan rapi. Nagi menyerah dan tidur di atas. Isagi baru sadar bahwa dirinya mendapat tempat paling bawah di ranjang. Kunigami, Chigiri, dan Mikage berlatih dan menyadari potensi Isagi dan kawan-kawan. Mikage acuh asalkan bisa mengalahkan Nagi. Motivasi yang tegas dan kompetitif. Isagi mengajak Barou dan Nagi membahas gaya bermain masing-masing. Barou hanya ingin mencetak gol sendiri. Isagi menyadari bahwa mereka punya kekuatan individu tapi kurang kecepatan dan kerja tim. Dia ingin merekrut Shigiri dan Kunigami. Isagi bertemu dengan Kunigami, Shigiri, dan Mikage di pemandian. Mereka menegaskan bahwa mereka sekarang musuh dan siap melawan. Pada lapangan pertandingan, tim putih Isagi, Nagi, Barou versus tim merah, Kunigami, Shigiri, Mikage. Barou mendominasi bola tapi tak mau mengopor. Bola mudah dicuri oleh musuh. Tim merah mampu membaca gaya bermain masing-masing dan akhirnya mencetak gol lewat Shigiri. Isagi menyadari bahwa mereka kurang sinkron. Tim merah punya fusion yang lebih kuat. Tim merah, Shigiri, Kunigami, Reo bermain solid, memanfaatkan ketiganya, kecepatan, fisik, dan wawasan taktis secara optimal. Sedangkan tim Isagi, Nagi, Barou kesulitan berkoordinasi karena gaya bermain yang terfragmentasi. Isagi mengembangkan senjata barunya, mengubahkan awareness ruang, blind spot awareness, dan pengetahuan arah pendapatan lawan. Ia mulai merancang strategi yang lebih kompleks. Isagi memberi umpan, tapi Barou tetap egois dan tidak menerimanya. Malah kehilangan bola ke Kunigami yang melakukan serangan balik dan mencetak gol menjadi skor 0-2. Terjadi dialog intens. Nagi menegur Barou karena egois. Barou menolak bermain untuk orang lain, hanya mau menang dengan cara sendiri. Isagi pun memaksa menyadarkan Barou bahwa gaya egois justru menghancurkan potensi tim. Isagi menyadari bahwa mencoba mengubah Barou adalah sia-sia. Ia malah memutuskan untuk mengkonsumsi gaya bermain Barou, menjadikannya umpan tipu.
decoy untuk membuka ruang bagi Isagi dan Nagi. Dengan Barou sebagai decoy, Isagi mematahkan pertahanan lawan dan mencetak gol, skor menjadi 2-3. Barou marah saat Isagi menyebutnya Denkau ceroboh atas gaya bermainnya. Tim merah kembali menyerang. Barou menyerobot dan merebut bola sendiri. Meski tak ingin bekerja, Isagi menempatkan diri tetap sehingga bola justru jatuh ke arah Nagi. Nagi menyelesaikan dengan gol penyeimbang 3-3. Shigiri yang tumbuh sebagai pemain cutting edge dengan prestasi kuat dan tembakan langsung membawa tim merah unggul kembali 4-3. Barou mengenang masa kecilnya. Sejak dulu ialah yang selalu menjadi pusat perhatian di lapangan dan menyebut dirinya raja. Ia tak memahami mengapa orang lain rela menjadi pendukung, sehingga ia hanya fokus pada tujuannya sendiri, mendominasi dan menarik perhatian dengan golnya. Dalam duel 3 lawan 3, Isagi dan Nagi mulai menemukan sinergi mereka, sementara tim putih Kunigami Mikage Shigiri juga tampil bagus. Namun Barou merasa terasing karena sikap egonya yang terlalu dominan. Barou merebut bola dan menembak langsung dari tengah lapangan, namun bola membentur Mistar. Bola memantul, Kunigami hendak menguat, tapi Nagi cepat merebut. Mikage melawan dan menggulingkan Isagi sebelum bola jatuh ke Barou kembali. Shigiri mendekat dengan kecepatan tinggi dan Barou mempertimbangkan apa yang harus dilakukan, menembak atau berbalik. Tanpa berpikir panjang, Barou menyodorkan bola ke Isagi dengan sentuhan pertama. Isagi membalas dengan satu tendangan yang menghasilkan gol penyama dan emosinya Barou hancur. Merasa kalah karena terpaksa memberikan assist. Tim merah Isagi Nagi Barou memutuskan untuk menggagalkan rencana Shigiri. Nagi menghadangnya, sementara Isagi menutup jalur Mikage. Mikage mencoba mengakali tetapi Nagi melompat menghentikan umpan ke Barou. Bola akhirnya kembali ke Barou. Barou menyadari bahwa saat ia mengikuti isyarat Isagi dan Nagi, hal itu menunjukkan bagaimana rekan di tim merasakan sebelumnya. Ia seakan menemukan reaksi kimia baru. Namun ia menyimpulkan bahwa menyerahkan gol adalah bentuk pelarian, jadi Barou menolak kembali ke peran pendukung. Ia melakukan kop dribble tajam yang melewati beberapa pemain dengan gaya, termasuk Isagi. Ia ternyata menggunakan Isagi sebagai decoy lalu mengambil peluang dan akhirnya mencetak gol kemenangan. Tim merah menang dengan skor 5-4. Isagi mengakui kekaguman dan memperbaiki panggilan Denkei. Barou menegaskan ia tidak akan kalah lagi. Ego menegaskan bahwa Barou bangkit bukan karena rencananya, melainkan karena bakat murni bahwa kekalahan bisa menjadi titik awal evolusi, bukan alasan untuk berhayal. Sementara itu, tim Isagi berkumpul menimbang siapa dari tim lawan yang akan mereka pilih, Shigiri, Reo, atau Kunigami. Setelah kemenangan tanding terakhir, tim Isagi harus memilih satu pemain dari tim lawan untuk bergabung dan membentuk tim 4 versus 4 di babak selanjutnya. Setiap anggota tim punya referensi berbeda, menambahkan ketegangan dan persaingan dalam kelompok. Isagi menegaskan bahwa Hyoma Shigiri adalah satu-satunya yang mampu memberikan reaksi kimia tanpa tenggelam dari ritme tim mereka. Shigiri kemudian dipilih untuk bergabung, memperkuat tim dengan kecepatan khasnya dan mental kuat. Nagi menegur Mikage dengan tegas. Ia tak lagi memiliki ikatan masa lalu dan tak butuh dia sekarang. Isagi menambahkan bahwa hanya mereka yang punya potensi menjadi yang terbaik yang bisa bertahan di Blue Block. Kita melihat kilas balik masa kecil Bahira. Ia sering dikucilkan karena berbeda hingga berimajinasi memiliki monster sebagai teman. Didorong kasih sayang ibunya dan undangan ke Blue Lock, Bahira mulai percaya bahwa ia bisa menemukan seorang di dunia nyata yang sama bermain bola dengan monsternya. Dan ia merasa itu mungkin Isagi. Tim Isagi, Nagi, Barou, dan Shigiri bertanding melawan top 3. Tim Itoshi sebagai partai balas dendam setelah kekalahan sebelumnya. Mereka memadukan ego dan chemistry reaction untuk menyaingi skill individu luar biasa dari lawan mereka. Tokimitsu meminta passing dari Bahira agar bisa mencetak gol. Aryu pun ikut bersaing meminta bola demi gaya glamnya. Bahira membawa bola dan menghadang Isagi, tapi Isagi membaca pergerakannya dengan baik. Ia potong umpan ke Tokimitsu lalu oper ke Nagi. Nagi beri satu sentuhan ke Shigiri. Shigiri memenangkan duel kecepatan dan mencetak gol pertama untuk tim Isagi. Rin mulai dominan, mengelabui lawan dan mencetak gol penyama skor. Mereka balik unggul. Bahira kembali membawa bola mengatur umpan panjang. Aryu menyadari trajektori menuju titik optimal lalu menyundul bola gol kedua bagi tim lawan.
Nagi merasa belum memberikan kontribusi berarti. Ia mengingat perjalanan bersama Mikage, refleksi atas kekalahan, kemudian bertekad menjadi potongan terakhir yang menentukan. Saat Shigiri menguasai bola, Nagi bergerak di tempel demi memancing reaksi lawan. Ia tak menerima bola langsung, mempercayakan ke Isagi. Kemudian menerima kembali saat lawan panik dan bergerak terlalu jauh. Melihat Rin segera datang memblok, Nagi lakukan gerakan cerdik, pura-pura gagal polis sambil mengontrol bola. Mengecoh Rin lalu melepaskan tembakan yang berbuah gol kesetaraan untuk tim Isagi. Momen ini menjadi titik balik Nagi menyadari betapa kuatnya sinergi tim bersama Isagi dan menyesali betapa ia telah berubah tanpa bisa kembali seperti sebelum mengenal kekuatan itu. Bahira langsung menyerang Rin secara verbal. Kita dapat kau masih bilang ini setengah mata. Rin penuh frustasi hanya membalas dengan permintaan agar Bahira diam setelah terluka oleh situasi. Skor menjadi 2-2. Rin memberi umpan ke Tokimitsu lalu menempatkan posisinya dengan apik. Umpannya disentuh oleh Aryu, tapi Shigiri mendekat. Aryu kembali ke Rin yang lalu melakukan rulet untuk mengecoh Nagi. Kemampuan Isagi melihat lebih dulu percobaan ini ternyata masih tertinggal satu langkah dari Rin. Dia sudah mengantisipasi dan memberi umpan ke Bahira yang mencetak gol. Usaha restart pertukaran posisi dan umpan cepat antara pemain membuat Isagi terjebak. Tanpa diduga, Baro merebut bola dan Isagi mencetak gol, menyamakan kembali skor menjadi 3-3. Hal ini membuka kesadaran Isagi bahwa ia harus menjadi sosok yang tidak bisa dibaca oleh Rin. Isagi menyuruh Shigiri menekan lawan. Bahira melihat lapangan terbuka, tapi menyadari Isagi memancing Shigiri agar ia merebut bola percaya diri. Namun kemudian Baro merebut lagi dan coba mencetak gol, namun Rin menghentikannya. Isagi menyadari bahwa pengendali Baro dan keseluruhan permainan bakal menentukan pemenang. Bahira terkesima melihat dua monster Rin dan Isagi saling melawan secara taktis. Namun dia juga sadar bahwa saat itu dia seperti tidak ada ulahnya. Terpinggirkan dalam duel antara dua ego besar. Ritme pertandingan intens, Shigiri dan Baro melakukan pelanggaran terhadap Tokimitsu. Shigiri menjatuhkan. Baro menahan tubuhnya yang berujung kartu kuning untuk mereka. Bola mati pun dihadapi oleh Isagi, mempertimbangkan apakah Rin akan menembak atau umpan. Tendangan bebas itu pun masuk mulus ke jala gawang dan berubah skor menjadi 4-3. Isagi mengamati pergerakan Itoshi Rin dengan tajam. Saat terjadi free kick, ia mencoba memblok serta mengecoh lawan. Meskipun awalnya gagal karena tembakannya terbaca oleh Rin, Isagi segera memperbaiki rencananya. Ia menyadari kelemahan Rin dan kemudian melakukan gerakan tak terduga. Behil revenge shoot yang mengejutkan lawan. Dan golnya membawa mereka menjadi imbang 4-4. Baro yang semula merasa dijadikan umpan oleh Isagi menyadari bahwa sebenarnya ia dimanfaatkan secara strategis. Isagi memakai Baro sebagai decoy, membuka ruang untuk memberikan umpan panjang kepada Shigiri. Bahira mengalami krisis eksistensial. Mereka ketertinggalan dan tak lagi cukup kuat. Ia sadar mungkin tak akan dipilih baik oleh Isagi maupun Rin. Juga tim menang tanpa kontribusinya. Ketika bola tiba di kakinya setelah rebound dari kepala Rin, ia menghadapi dilema. Mengikuti suara monsternya atau menemukan suara jati dirinya sendiri. Memutus naluri maskot monsternya, Bahira memilih untuk bermain demi dirinya sendiri. Ia mengiring bola melewati Isagi, Shigiri, Baro, dan yang lainnya. Dengan penuh tekad untuk membuktikan dirinya. Isagi pun paham bahwa Bahira kini menjadi potongan terakhir yang harus dicerna untuk mengalahkan Rin. Bahira menghilangkan bayangannya yang menyerupai monster ideal dan benar-benar membangkitkan egonya sendiri. Ia bergerak dengan caranya sendiri, bukan lagi mencari ketergantungan pada orang lain. Saat sepakannya diblok oleh Isagi, bola terlempar ke udara dan tanpa bisa diduga mendarat di kaki Rin Itoshi yang kemudian mencetak gol kemenangan. Setelah pertandingan, Rin menyatakan akan memilih satu pemain dari tim lawan. Tanpa instruksi dari rekan-rekannya, ia memilih Isagi karena terkesan dengan permainannya dan mengungkapkan bahwa ia ingin menyaksikan Isagi menjadi yang terbaik di sisinya. Momen ini diiringi perasaan campur aduk. Isagi sedih karena mengalahkan timnya sendiri, tetapi selama dalam perjalanan, Shigiri, Baro, dan Nagi mengungkapkan frustasi mereka. Namun Isagi tetap berterima kasih karena tanpa mereka ia tak akan bisa sampai sejauh ini. Ego memanggil para pemain yang lolos dan memberi ceramah tentang makna keberuntungan dalam pertandingan. Ia menekankan bahwa keberuntungan bukan sekedar kebetulan, tapi peluang yang tercipta
dari determinasi dan keberanian bertindak. Diumumkan bahwa dalam waktu 24 jam para pemain akan menghadapi War 5, 5 striker terbaik dunia dalam laga 5 versus 5. Ini menandai awal babak seleksi ketiga. Sementara itu Isagi dan Bahira sudah mulai merasakan ketegangan dan tantangan yang akan datang. Setelah terpilih oleh Rin bersama Bahira, Isagi menghadapi tantangan berat bermain dalam tim beranggotakan 5 pemain menghadapi 5 superstar dari seluruh dunia. Lewat kerjasama segitiga tingkat tinggi antara Isagi, Bahira, dan Rin, gol pertama berhasil dicetak. Bahira menyadari permainan semakin membaik ketika bersama Isagi, dan Itoshi bahkan ingin bergabung agar formasi menjadi persegi atau bahkan pentongan. Julian Loxi melewati lini pertahanan dengan mudah, kemudian Leonardo Luna mencetak gol dengan memanfaatkan perhatian tim Blue Lock. Banyak gol tercipta berkat superioritas individu mereka, hingga skor berubah menjadi 1-4. Skor akhir menjadi 1-5. Meskipun kalah, tim Blue Lock terus berjuang hingga detik terakhir, menyoroti semangat dan perkembangan ego masing-masing karakter. Persatuan Sepak Bola Jepang marah karena ego membayar mahal untuk pemain asing, bahkan menawarkan bonus per golnya. Mereka menuntut penjelasan dan mengancam pembatalan proyek Blue Lock. Ego menyebut tantangan itu dan menjanjikan pertandingan besar yang akan membuktikan hasil. Hanya 30 pemain terseleksi. Isagi, Bahira, Itoshi, Aryu, dan Takemitsu adalah tim pertama yang diumumkan lolos. Nagi, Baroshigiri, Tsurugi, dan Kiora menyusul sebagai tim kedua. Tim-tim lain juga masuk secara bertahap. Sementara Kunigami mengejutkan Isagi karena tidak lolos. 3 minggu ke depan mereka akan menghadapi tim U20 Jepang. Jika menang, mereka bisa menggantikan posisi pemain asli. Ego menyampaikan bahwa sekarang bukan hanya bisa bermimpi masuk tim U20, tapi itu adalah tujuan nyata mereka. Ego menambahkan Sai Itoshi ke tim U20. Rin tampak semakin termotivasi dan marah menandakan pertarungan ego yang lebih sengit yang akan datang.